Oke, jadi ini jika tercampur dengan baik itu tandanya seperti itu teman-teman ya. Dan saat kita remas, nah dia tidak ada terjadi kegumpalan. Jadi ini menandakan bahwa campuran pakan kita sudah tercampur dengan baik. Halo sahabat Ciketup, sahabat ternak ayam petelur Nusantara. Jadi seperti janji saya sebelumnya teman-teman, saya akan menunjukkan kepada teman-teman bagaimana proses pencampuran daripada pakan yang 5.000-an per kilogramnya teman-teman ya. Jadi ini saya akan pertama saya akan menunjukkan kepada teman-teman bahan-bahan pakan yang saya campurkan ke dalam pakan saya. Oke teman-teman, di sini ini pakan yang sudah saya campur ya, ini baru jadi satu ya. Di sini kan di farm saya itu ada 3 kandang. Jadi ini kandang pertama yang dicampur dengan bungkel sawit, jagung, dedak, dan seperti ini jadinya. Jadi pertama untuk konsentratnya teman-teman ya, untuk konsentrat ini terserah teman-teman mau pakai konsentrat Cargill, Java atau CP itu boleh ya. Di sini saya menggunakan Cargill, ini bukan promosi tapi untuk saya pribadi menggunakan Cargill karena proteinnya saya lihat cukup tinggi dan harganya cukup terjangkau kalau di tempat saya. Yang kedua itu bungkil. Jadi ini bungkilnya teman-teman ya. Bungkil yang saya berikan ini saya fermentasi selama 3 hari agar serat kasarnya itu menurun dan proteinnya naik ya teman-teman ya. Untuk yang ini ada bungkil, ini yang belum difermentasi, warnanya hitam ya, agak hitam. Dan pas difermentasi warnanya menjadi agak kecoklat-coklatan. Untuk selanjutnya dedak. Jadi ini ya dedaknya, tapi teman-teman saya tidak menggunakan dedak yang kering, tapi saya melakukan fermentasi juga. Jadi di sini pakan saya full fermentasi ya teman-teman ya, bukan semi fermentasi. Ini dedak yang sudah difermentasi. Ini saya fermentasi selama 3 hari juga teman-teman. Oke, jadi saya jelaskan sedikit ya teman-teman ya, kenapa saya melakukan fermentasi kepada 2 jenis pakan saya ini, yaitu dedak dan bungkil. Jadi seperti di video saya sebelumnya, teman-teman bisa nonton di video saya sebelumnya itu pakan murah ya teman-teman ya, yang 5.000 per kilogramnya dengan campuran bungkil sawit. Teman-teman bisa ini ya, klik di sini. Nah, itu teman-teman bisa klik di situ, ada kandungan dari setiap jenis bahan pakannya dan juga bahan-bahan apa yang digunakan. Jadi teman-teman, saya melakukan fermentasi ini itu bertujuan untuk mengurangi serat kasar daripada 2 jenis pakan ini, karena untuk bungkil itu sendiri itu serat kasarnya sangat-sangat tinggi ya teman-teman ya, dan juga untuk bekatul itu lumayan tinggi. Jadi saya turunkan serat kasarnya dengan cara metode fermentasi. Dan juga kelebihan dari kita melakukan fermentasi ini, di mana kandungan dari kedua jenis pakan ini bisa naik ya teman-teman ya, kadar protein kasarnya, karena telah dilakukan fermentasi. Jadi untuk teknik fermentasinya mungkin saya akan lanjutkan di video selanjutnya teman-teman ya, khusus untuk proses pembuatan fermentasi daripada dedak dan bungkil sawit itu sendiri. Oke teman-teman, sekarang kita ke proses tahap pencampurannya. Jadi teman-teman, saya tunjukkan dulu berapa saja takaran yang saya berikan untuk pencampuran pakan ayam petelur saya. Cekidot.
Oke teman-teman, jadi saya menggunakan yang ini ya. Karena di farm saya itu ada dua, yang satunya itu jumlahnya itu 220-an, yang satunya 224 ya nggak salah. Yang satu 200 ekor, maaf. Yang satu 224, yang satunya 200 ekor. Jadi yang 200 ekor itu saya memberikan ini untuk jagung 5,2, konga. Kalau tempat saya dedak itu konga ya teman-teman ya, dedak 4,8, bungkil 2, oke. Nah, jadi saya tegaskan sedikit teman-teman, untuk takaran-takaran tadi itu berdasarkan perhitungan saya teman-teman ya. Jadi saya menggunakan maksimal itu 15% untuk campuran bungkil sawitnya di pakan saya. Karena kenapa? Karena seperti saya katakan tadi, karena jenis pakan tersebut atau jenis bahan tersebut memiliki serat kasar yang tinggi. Jadi di sini saya menggunakan kurang lebih 12% ya, 12%, 12,3, 12%-an. Yang intinya dia tidak melebihi 15% dari campuran pakan kita. Jadi untuk teman-teman yang mau ikut takaran saya tadi itu bisa, presentasi takarannya bisa. Dan jika teman-teman ingin merubahnya itu juga bisa. Namun saya ingatkan kepada teman-teman, untuk takaran tadi itu berdasarkan perhitungan konsentrat Cargill ya teman-teman ya, bukan berdasarkan pada konsentrat yang lain. Karena untuk Cargill itu nggak salah itu 34% ya kadar protein kasarnya. Terus selanjutnya kita akan melakukan penimbangan untuk pencampuran pakannya. Saya geser dulu ya. Oke. Di sini yang pertama, oh ya teman-teman, saya lupa. Jadi di sini untuk pakan saya, di sini udah ada jus pisang yang saya sudah blender ya, sudah diproses dan siap dicampurkan. Pertama-tama saya mencampurkan jagung ya, jagung 5,2 kg. Oke, jagungnya 5,2 kg. Selanjutnya kita mencampurkan dedak dulu ya teman-teman ya. Dedaknya itu 4,8 kg. Oke teman-teman, jadi ini ya, ini dedak yang difermentasi tadi. Ini sifatnya agak basah karena dicampur dengan air. Jadi teman-teman, pertama-tama kita mencampurkan dulu jagung dengan jus pisang tadi ya teman-teman ya, agar nanti pas pencampuran ke bahan berikutnya itu tidak terjadi penggumpalan, jadi bisa tercampur secara merata. Oke teman-teman, bisa ikut melihat ya.
Saya campurkan dulu supaya merata. Nah, ini kan masih kayak ada yang menggumpal ya. Ini teman-teman, seperti yang saya jelaskan di video saya sebelumnya, bahwa untuk yang sebelum saya menggunakan bungkil sawit ini, saya menggunakan jagung yang lebih tinggi ya. Yang kemarin saya menggunakan 6,5 kg, sekarang saya bisa menggunakan 5 kiloan. Dan juga kemarin konsentratnya 4 kilo, sekarang saya menggunakan hanya 3 kiloan saja. Ini lumayan ya berkurangnya. Karena juga untuk perbedaan harga bungkil sawit dan konsentrat dan jagung sendiri lumayan jauh ya perbedaannya untuk 1 kilogramnya. Oke, setelah kita campurkan jagung dan jus pisangnya, kita lanjut ke pencampuran dedak yang difermentasi ya teman-teman. Saya rubah sedikit ya posisi kameranya agar bisa terlihat agak jelas. Nah, jadi ini teman-teman ya, jika kita mencampurnya jika sembarang, itu akan terjadi penggumpalan dan susah dihancurkan ya teman-teman. Jadi di sini teknik yang saya pakai itu, saya gunakan, jadi saya campurkan pakan basah yang pakan kering agar bisa tercampur secara merata. Nah, kayak jika macam ini kan masih ada penggumpalan, jadi kita aduk dulu sampai merata. Oke, udah agak merata ya teman-teman ya. Untuk selanjutnya kita campurkan lagi pakan yang bersifat kering ya, itu konsentrat sebanyak 3,2 kg. Oke, saya ambil konsentrat dulu. ,2 kg. Oke. Oke teman-teman, memang jika kita menggunakan pakan fermentasi yang bersifat basah seperti ini, yang agak repot itu ya ini proses pencampurannya teman-teman. Karena kenapa? Karena untuk pakan fermentasi itu sendiri sifatnya itu basah ya teman-teman ya. Jadi pada saat kita pertama mencampur itu akan terjadi penggumpalan. Jadi jika dia menggumpal, otomatis pakannya tidak bisa tercampur secara merata. Jadi kita harus proses pencampurnya agak ekstra ya. Jadi seperti ini sudah nggak ada penggumpalan lagi. Jika sudah tidak ada penggumpalan dan sudah terlihat tercampur secara merata antara konsentrat, jagung dan dedak, barulah kita campurkan bungkil.
Karena bungkil sawit ini sifatnya itu agak basah juga, hanya saja dia tidak sebasah seperti dedak. Karena sifatnya untuk bungkil sawit sendiri, pada saat kita campurkan dengan air pada saat proses fermentasi itu dia itu agak mengembang, airnya itu keserap sama bungkil sawitnya, jadi nggak terlalu basah. Oke, selanjutnya kita melakukan proses penimbangan bungkil sawit. Untuk bungkil sawit itu sendiri kita berikan sebanyak 2,8 ya. Ini bungkil sawitnya teman-teman ya. Yang belum difermentasi tadi itu agak hitam ya. Ini setelah difermentasi bentuknya agak coklat. Oke, kita campurkan. Teman-teman bisa lihat, kita campurkan ya, kan sifatnya agak kering, dia nggak terlalu membentuk penggumpalan pada pakan, sehingga agak mudah. Yang susahnya itu pada saat kita mulai mencampurkan dedak ya, dedak dengan jagung. Jadi kalau untuk peternak rumahan ini masih bisa dilakukan, namun untuk perusahaan besar ini memang agak sulit ya, karena agak repot. Jadi untuk yang masih peliharanya 500 ekor yang berbunyi ratusan ekor itu masih bisa dihandle dengan menggunakan pakan fermentasi agar bisa mendapatkan harga pakan yang lebih murah. Jadi walaupun kita naikkan seperti campuran dedak dan lain sebagainya, untuk kandungan nutrisinya masih agak tinggi karena telah dilakukan proses fermentasi. Oke, jadi ini jika tercampur dengan baik, itu tandanya seperti teman-teman ya. Pada saat kita remas, nah dia tidak ada terjadi penggumpalan. Jadi ini menandakan bahwa campuran pakan kita sudah tercampur dengan baik. Oke teman-teman, jadi ini video saya tentang proses pencampuran pakan. Saya sudah menjelaskan dari awal bahannya, takarannya berapa, campurnya seperti apa, teknik mencampurnya juga seperti apa. Itu sudah saya jelaskan di video ini, jadi teman-teman bisa langsung praktek di rumah ya teman-teman ya. Semoga teman-teman video ini bermanfaat untuk teman-teman, dan video ini bisa kita gunakan agar kita bisa bertumbuh bersama, berjuang bersama, karena kita ketahui bahwa untuk sekarang ini pakan memang lagi meroketnya teman-teman ya, harga pakan. Jadi untuk saya sendiri di tempat saya itu, untuk kargil itu sendiri sekarang itu 525.000, sedangkan harga telur naik tapi nggak cukup signifikan ya teman-teman ya, sehingga saya berinisiatif untuk mencampurkan bungkil inti sawit ke pakan saya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video saya. Untuk selanjutnya teman-teman bisa nantikan video pembuatan fermentasi bungkil sawit dan dedak teman-teman ya, fermentasi dedak. Oke, salam chicken tube, salam satu hobi ternak Nusantara.